Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, pada babak kedua, meski dilanda cedera, Akagi bermain kembali hingga membangkitkan semangat para pemain Shohoku lainnya. Rukawa yang bermain sekuat tenaga selama babak pertama, mulai kelelahan. Sedangkan Maki, di babak kedua mulai menunjukkan kepiawaiannya dalam bermain basket. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Di tengah atmosfer pertandingan yang memanas, Maki menunjukkan kegigihan dan semangatnya di lapangan. Ia mulai bermain dengan intensitas tinggi, melesat seperti angin yang tak terbendung. Saat Miyagi mencoba menghalanginya, Maki dengan lincah melewati hadangan, meninggalkan Miyagi di belakang, dan melesakkan bola dengan mantap ke dalam ring. Namun, upayanya tak dibiarkan tanpa perlawanan. Sakuragi muncul dengan keberanian, menghadang Maki meski harus melakukan pelanggaran. Sialnya, bola tetap bergulir masuk ke dalam ring, menambah poin untuk Kainan. Maki pun memanfaatkan lemparan bebas dengan sempurna, menambah jarak skor. Di sisi lain, Akagi tak tinggal diam. Dengan suara tegas, ia mengingatkan Sakuragi bahwa lawan mereka adalah pemain nomor 1 di lapangan. Alih-alih ciut, semangat Sakuragi justru berkobar mendengar pernyataan itu. Ia memutuskan untuk membuktikan bahwa Maki bisa dikalahkan. Saat Shohoku berusaha menyerang, Maki tiba-tiba memotong bola yang hendak dipasing kepada Mitsui. Dengan kecepatan luar biasa, ia berlari menuju ring Shohoku, diikuti Rukawa dan Sakuragi yang mencoba mengejarnya. Namun, kecepatan Maki tak tertandingi. Ia melompat dan memasukkan bola dengan sempurna, memamerkan dominasi Kainan di lapangan. Serangan Kainan terus berlanjut. Maki kini dijaga ketat oleh Miyagi dan Mitsui. Meski demikian, ia berhasil melewati mereka dengan kecerdikan yang luar biasa. Namun, di depan, Rukawa dan Sakuragi telah bersiap menghadangnya. Maki melompat, seolah akan melakukan layup, tetapi tiba-tiba ia mempassing bola kepada Jin yang berada di luar garis 3 poin. Jin, dengan tenang, melesakkan tembakan 3 angka. Bola meluncur mulus, membungkam pendukung Shohoku. Jin terus menjadi ancaman besar bagi Shohoku. Ia kembali berhasil mencetak 3 angka, membuat skor Kainan semakin menjauh. Di sisi lain, pemain Shohoku mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tembakan Mitsui tampak kehilangan presisi, membentur ring tanpa hasil. Meski begitu, pemain Shohoku tetap berlari kembali ke wilayah pertahanan dengan tekad untuk menghentikan serangan lawan. Kombinasi Maki dan Jin menjadi mimpi buruk bagi Shohoku. Mereka adalah duet yang tak tertandingi, Maki menguasai area dalam, sementara Jin menjadi ancaman konstan di luar. Shohoku tampak kebingungan menghadapi strategi Kainan yang efektif. Namun, saat situasi tampak tak terkendali, Shohoku tiba-tiba meminta timeout. Di bangku cadangan, para pemain Shohoku duduk terengah-engah, berusaha memulihkan tenaga di tengah kelelahan yang menyelimuti. Pelatih Anzai berdiri di hadapan mereka dengan tenang, memberikan arahan yang mengundang rasa penasaran. Meski letih, para pemain Shohoku mendengarkan dengan saksama, bertanya-tanya strategi apa yang akan diterapkan oleh pelatih mereka saat mereka kembali ke lapangan. Di papan strategi, pelatih Anzai menggambar garis-garis yang memetakan pertahanan Shohoku dengan presisi. Strategi telah matang. Fokus utama, menghentikan Maki, inti dari serangan Kainan. Pelatih Anzai memaparkan rencananya. Akagi bersama Rukawa, Mitsui, dan Miyagi ditempatkan di penjuru area dalam pertahanan Shohoku. Mereka tidak hanya akan menjaga zona masing-masing tetapi bersiap mengunci pergerakan Maki saat ia mencoba menembus garis pertahanan. Saat Maki memasuki area Shohoku, mereka akan bersatu, menciptakan perangkap yang tidak memberinya ruang untuk bergerak atau berpikir. Namun, Mitsui dengan cermat menanyakan kekosongan di luar garis pertahanan akibat strategi ini. Coach Anzai, dengan bijaksana, menjelaskan bahwa menutup langkah Maki adalah kunci. Dengan Maki terkunci, ritme Kainan akan kacau, dan pemain lainnya akan kehilangan arah. Ini akan menciptakan peluang bagi Shohoku untuk membalikkan keadaan.
Setelah penjelasan itu, semangat para pemain Shohoku menggelegak. Strategi ini adalah taruhan besar, tetapi mereka percaya pada pelatih mereka. Di akhir briefing, pelatih Anzai menatap Sakuragi dan mengatakan semua rencananya tidak akan berhasil tanpa peran Sakuragi. Sakuragi, dengan gaya khasnya, langsung membusungkan dada, membanggakan dirinya sebagai pahlawan. Ketika kedua tim memasuki lapangan, suasana penuh antisipasi, memberikan energi pada setiap pemain. Peluit berbunyi, dan bola berada di tangan Maki. Dengan percaya diri, Maki memulai serangan kainan. Namun, tak lama setelah ia mencoba menembus pertahanan Shohoku, keempat pemain Shohoku, Akagi, Rukawa, Mitsui, dan Miyagi, bergerak serempak, mengunci pergerakannya. Terpojok, Maki mencoba mempassing bola ke Jin, tetapi terkejut melihat Jin sudah berada di bawah kawalan ketat Sakuragi. Dalam upayanya, Maki memaksakan passing. Jin menerima bola, tetapi Sakuragi, dengan determinasi yang membara, menempel ketat. Meski Jin berhasil sesaat melepaskan diri, Sakuragi berlari mengejar, dan tepat saat Jin melepaskan tembakan, Sakuragi melompat tinggi dan memblok bola dengan sempurna. Bola melayang dan jatuh ke tangan Mitsui. Dengan kecepatan kilat, Mitsui mengirimkan passing jauh ke arah Sakuragi, yang sudah melesat ke daerah pertahanan kainan. Sakuragi berlari seperti angin, menguasai bola, dan mencoba melakukan layup. Namun, bola memantul dari ring. Dari belakang, Akagi muncul dengan lompatan yang luar biasa. Dengan kekuatan penuh, ia meraih bola rebound dan menyelesaikannya dengan dunk yang menggelegar. Suara gemuruh dari ring menggema, membuat Nobunaga dan Muto terperangah tak percaya. Shohoku segera kembali ke posisi bertahan. Kainan tidak menyerah. Maki kembali mencoba menyerang dengan kecepatan luar biasa, tetapi begitu memasuki area Shohoku, ia lagi-lagi terkunci oleh 4 penjaga yang solid. Terpaksa, ia mengirim bola ke Jin, namun Sakuragi sudah di sana, mengganggu setiap pergerakan Jin. Jin, yang tertekan oleh kawalan Sakuragi, mengoper bola ke Muto. Muto mencoba melepaskan tembakan, tetapi bola hanya mengenai ring. Rebound berhasil diamankan oleh Akagi, yang segera mengirimkan bola jauh ke depan, menuju Sakuragi. Namun, kali ini, Maki membayangi Sakuragi. Saat Sakuragi menguasai bola, ia melihat Maki mendekat, mencoba memotong langkahnya. Tapi Sakuragi tidak gentar. Dalam hatinya, ia bertekad mengalahkan pemain nomor 1 itu. Matanya berbinar, penuh semangat. Maki! Tomare! Di tengah gemuruh penonton yang memadati lapangan, mata Sakuragi menyala penuh determinasi. Dengan bola di tangannya, Sakuragi melompat seolah menantang gravitasi, tubuhnya melayang di udara, fokus sepenuhnya pada satu tujuan, dunk yang akan menggemparkan pertandingan. Namun, saat tangannya hampir menghujam ring, Maki Shinichi, kapten kainan yang dikenal sebagai pemain nomor 1, melompat menghadangnya. Pelanggaran keras terjadi. Tubuh Sakuragi terlempar ke lantai, menghantam keras lantai lapangan. Suara peluit wasit membelah udara, menandakan pelanggaran berat. Penonton terdiam sejenak, menahan napas. Sakuragi tergeletak tak bergerak. Rekan satu timnya berkerumun, sementara Mitsui tampak murka, memprotes aksi Maki. Hingga Akagi melangkah maju untuk menenangkan Mitsui. Tiba-tiba, Sakuragi bangkit dengan satu gerakan melenting. Matanya penuh amarah, geram kepada Maki seperti singa yang baru saja terluka. Wasit memberinya kesempatan melakukan 2 lemparan bebas. Di garis lemparan bebas, Sakuragi berdiri canggung. Semua tahu dia tidak pernah serius mempelajari teknik ini. Dengan gaya khasnya yang sembrono, ia mengayunkan bola dan melempar. Bola meluncur dalam lintasan yang tak terduga. Penonton terkejut ketika bola itu masuk sempurna ke dalam ring. Satu lemparan lagi, dan dengan gaya yang sama, bola kedua kembali menemui jalannya. 2 poin penting untuk Shohoku. Tensai ni magure ga aru ka, bakame! Jitsuryaku da, jitsuryaku! Shikamo, Shohoku ball!
Bahkan Maki terlihat terkejut dengan keberhasilan Sakuragi melakukan lemparan bebas. Shohoku masih tertinggal 78-72, tetapi momentum kini berada di pihak mereka. Mitsui mengambil alih bola dan bergerak melewati penjagaan ketat Jin. Setelah beberapa manuver cerdik, ia menembak. Bola memantul dari ring, menciptakan peluang rebound. Sakuragi kembali menunjukkan dominasinya. Ia melompat tinggi, jauh di atas para pemain kainan, dan menguasai bola. Tanpa ragu, ia mempassing bola ke Miyagi, yang dengan kelincahan luar biasa berhasil mencetak poin tambahan. Shohoku kini hanya tertinggal 4 poin. Pelatih Takato segera merespons dengan memasukkan Miyamasu, penembak 3 angka andalannya. Namun, pelatih Anzai telah siap. Ia menugaskan Miyagi untuk menempel Miyamasu seperti bayangan. Sementara strategi segitiga rantai pertahanan Shohoku diterapkan untuk membatasi pergerakan pemain-pemain kainan yang berbahaya, seperti Jin dan Miyamasu. Akagi, dengan suaranya yang lantang, memompa semangat tim. Para pemain Shohoku bermain dengan intensitas baru, mulai mengendalikan tempo permainan, dan menekan habis pergerakan kainan. Perlahan tapi pasti, Shohoku merangkak mendekati kainan. Pertandingan belum selesai, dan semangat juang Shohoku belum pudar. Semua tahu, momen ini adalah tentang siapa yang memiliki tekad paling kuat untuk menang. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.